Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul New Kung Fu Cardmaster yang dirilis pada tahun 2022. Film legenda lawas ini diambil dari sebuah novel karangan Jin Wong yang berjudul Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga yang dirilis ulang oleh sutradara Jin Wong pada tahun 2022, di mana film ini menceritakan kisah dua pendekar yang dimusuhi oleh seluruh dunia persilatan karena keingintahuannya keberadaan pedang pembunuh naga, yaitu pedang pusaka yang tiada tandingannya. Dua pendekar tersebut mati. Mereka mempunyai seorang anak yang nantinya akan membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Anak itu sejak kecil selalu diremehkan dan dibuli karena tidak bisa bela diri akibat terkena racun tapak es atau jurus tapak Xian Ming oleh pendekar sakti yang jahat. Namun setelah dewasa dia menjadi seorang pendekar tangguh yang menguasai dunia persilatan. Pemeran utama film ini dibintangi oleh Donnie Yen dan Raymond Lam. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari kita langsung ke TKP. Kisah berawal di sebuah pulau es terpencil yang bernama Pulau Pinghuo. Di pulau ini ada dua pasang pendekar yang bernama Chiu San dan Ying Su, mengasingkan diri untuk menyelamatkan ayah angkatnya yang bernama Raja Singa Emas dari kejaran seluruh pendekar dunia persilatan karena difitnah oleh saudaranya yang bernama Cheng Kun dan memperebutkan sebuah pusaka yang bernama Pedang Pembunuh Naga yang dimiliki oleh Raja Singa Emas. Kedua pendekar ini beserta ayah angkatnya tinggal di Pulau Pinghuo selama belasan tahun hingga mempunyai seorang anak yang sudah beranjak dewasa. Mereka berdua berniat untuk keluar dari pulau itu mengajak anaknya yang bernama Wuji yang belum pernah tahu dunia luar dan ingin mengunjungi guru dan saudara seperguruannya ke sekte Wudang. Dalam perjalanan mereka bersama dua orang lainnya, yaitu seorang ibu yang sakit parah dan seorang gadis kecil. Wuji sempat memberikan sebuah kalung giok kepada gadis kecil itu. Beberapa waktu kemudian sampailah mereka di daratan. Lalu muncul beberapa orang menghampiri wanita yang sakit tadi, dan ternyata dia adalah gurunya. Namun sang guru jahat itu menghabisinya karena telah dianggap berkhianat terhadap sektenya. Guru besar Wudang yang bernama San Peng kini genap berusia 100 tahun. Baru saja mereka tiba di perguruan Wudang langsung didatangi oleh 6 perguruan besar untuk menanyakan keberadaan pedang pembunuh naga. Chiu San ditemani oleh semua saudara seperguruannya termasuk sang guru, yaitu San Peng, ikut menyambut mereka. San Peng bersikap ramah terhadap mereka. Chiu San juga menjelaskan bahwa semua ini adalah fitnahan ulah Cheng Kun. Namun mereka tetap dalam pendiriannya menanyakan keberadaan Raja Singa Emas dan Golok Pembunuh Naga dengan nada mengancam. Sang guru pun akan turun tangan jika mereka tidak bisa diajak bicara dan siap menghadapi semuanya. Namun tiba-tiba ada dua pendekar sakti menyusup ke dalam rumah di mana di situ cuma ada Wuji dan ibunya. Kesaktian dua pendekar tersebut tidak bisa menandingi kesaktian San Peng hingga mereka kabur. Namun Wuji dan ibunya terkena jurus tapak Xian Ming yang sangat sulit sekali disembuhkan. Chiu San marah dan memutuskan untuk menghadapi ke-6 perguruan tersebut sendirian tanpa akan melibatkan gurunya dan perguruan Wudang. Chiu San memohon kepada gurunya untuk melindungi istri dan anaknya dan menghadapi mereka sendirian. Padahal akan sangat mudah sekali jika San Peng mau mengusir mereka dengan kesaktiannya. Chiu San pun tewas. Disitulah akhirnya San Peng marah besar dan mengusir mereka dengan mudah. San Peng mencoba mengobati Wuji dengan seluruh ilmunya, namun racun itu tetap tidak bisa hilang dari tubuhnya. Hanya ada satu solusi untuk menyembuhkannya, yaitu orang yang bisa menguasai jurus 9 matahari. Namun sampai saat ini belum ada yang mampu menguasainya. Kemudian San Peng membawa Wuji ke suatu ruangan tempat penyimpanan kitab bela diri, termasuk kitab 9 matahari juga ada di sana. Ruangan tersebut hanya Wuji dan ibunya yang diperbolehkan masuk. San Peng juga menyuruh Wuji untuk mempelajari semua bela diri yang dia mau, termasuk jurus 9 matahari. Karena Wuji tidak ada pantangan apapun karena bukan termasuk murid dari Wudang.
师傅。 Pada saat jam makan seperti biasa, Wuji dibully dan selalu diremehkan teman-teman seniornya. Hal ini sering terjadi dan berulang-ulang. Namun saat itu mereka menghina ibunya. Sontak saja Wuji tidak terima dan melawan dengan beberapa jurus paling dasar dari 9 matahari yang baru dikuasainya. Para petinggi Wudang melaporkan kejadian tadi kepada Sanpeng bahwa Wuji mempelajari jurus 9 matahari dan melukai murid-murid Wudang. Kemudian Sanpeng menemui Wuji di ruangan kitab. Namun Wuji dan ibunya sudah tidak ada di sana. Keluar dari Wudang membawa kitab 9 matahari untuk dipelajarinya. Wuji dan ibunya berencana akan kembali ke Pulau Pinghuo. Namun dalam perjalanan sang ibu meninggal dunia. Wuji kembali ke Pulau Pinghuo sendirian. Dengan bimbingan dari kakek angkatnya, dia menguasai kitab Lucia yang isinya jurus 9 matahari. Wuji terus berlatih selama 6 bulan hingga racun dalam tubuhnya menghilang. Waktu pun terus berlalu hingga 16 tahun lamanya Wuji tinggal di Pulau Pinghuo sambil mengokohkan jurus 9 matahari hingga kekuatan dari jurus tersebut semakin dahsyat. Setelah merasa mempunyai cukup bekal ilmu bela diri, Wuji akhirnya memutuskan akan kembali ke Chongyan untuk menuntut keadilan yang dialami oleh orang tuanya. Wuji pun sampai di Chongyan. Ketika sedang makan, ada sekelompok orang dari perguruan Huasan sedang menghina perguruan Wudang dan Sekte Ming, yaitu perguruan dari ayah dan ibunya Wuji. Namun saat dia sedang berbicara, tiba-tiba ada yang melempar telur ke wajahnya. Wuji menolong wanita dari Sekte Ming yang bernama Xiao Chao. Sekte Ming adalah sebuah perguruan yang dipimpin oleh Raja Elang Putih, kakek kandung dari Wuji. Saat mereka sedang berbincang, muncul pasukan kerajaan yang dikawal oleh 2 pendekar sakti yang melukai Wuji waktu kecil. Pada malam harinya, Xiao Chao dan Wuji bertemu lagi sama-sama mencari informasi dari kerajaan yang dipimpin oleh putri raja yang diduga akan mengadu domba dunia persilatan, supaya saling membunuh hingga akhirnya pihak kerajaan yang akan menguasainya. Siasat licik ini keluar dari mulut Cheng Kun, si pengkhianat dari perguruan Shaolin. Saat pertemuan selesai, tiba-tiba Cheng Kun mendengar suara Xiao Chao dari atas. Wuji berencana akan membawa Xiao Chao ke Sekte Ming untuk diobati luka dalamnya. Secara kebetulan Wuji bertemu dengan gadis kecil yang dulu diberi kalung giok yang bernama Zero. Namun Wuji tidak mengatakannya. Mereka kebetulan sejalan dengan tujuan ke tempat yang sama, yaitu ke kaki gunung Quanming. Para gadis itu dari perguruan Eme yang dipimpin oleh ketua jahat dan licik yang juga merupakan musuh dari Sekte Ming. 6 perguruan kini berkumpul di kaki gunung Quanming, termasuk perguruan Wudang yang berencana akan menyerang Sekte Ming, yang dipitnah oleh Cheng Kun bahwa Sekte Ming adalah aliran hitam yang halus dimusnahkan. Cheng Kun pun hadir di sana dan mengatur siasat akan mengirim seseorang menyamar sebagai Wuji, cucu dari Elang Putih, supaya bisa membunuhnya dengan mudah dari jarak dekat. Namun perbincangan itu didengar oleh kelelawar hijau dari Sekte Ming yang sejak dari tadi memata-matai percakapan mereka.
Wuji menolong Jiro, namun keenam perguruan itu malah mencurigainya dan menanyakan identitasnya. Mereka mendesak Wuji hingga akhirnya terpaksa Wuji mengeluarkan raungan singa yang diajarkan kakek angkatnya Raja Singa Emas. Wuji pun pergi meninggalkan mereka menuju Sekte Ming. Raja Elang Putih dan petingginya sedang membicarakan tentang 6 perguruan yang akan menyerang kerajaannya. Kelelawar hijau pun menginfokan jika ada yang mengaku-ngaku Wuji, maka harus dibunuh, karena memang Wuji dianggap sudah mati oleh semua orang. Tidak lama kemudian, Wuji dan Xiao Chao pun datang. Wuji meminta izin untuk mengeluarkan racun Xiao Chao di tempat itu dan mengatakan bahwa dia adalah Wuji cucunya. Sontak saja Raja Elang Putih menyerangnya karena disangka dia adalah orang yang menyamar sebagai Wuji. Untuk menghindari pertarungan dengan kakeknya, Wuji dan Xiao Chao memasuki ruangan rahasia yang berada di dalam kerajaan Sekte Ming. Ruangan itu adalah ruangan terlarang, hanya ketua Ming yang boleh memasukinya, dan bagi siapapun yang memasukinya tidak akan bisa keluar lagi. Cheng Kun tiba-tiba muncul di dalam istana Sekte Ming. Dia mengancam akan membantai seluruh pasukan Sekte Ming. Sekte Ming akan hancur dan tidak akan kuat melawan 6 pasukan perguruan besar. Namun Sekte Ming akan melawan sekuat tenaga hingga titik darah penghabisan. Dua pendekar Sekte Ming kalah karena dibantu oleh 2 pendekar tapak Xian Ming. Mereka pun terluka parah terkena racun es. Ketiga pendekar jahat itu pun pergi. Sementara Wuji dan Xiao Chao masih terjebak di dalam gua rahasia, masih mencari jalan keluar. Wuji menemukan satu ruangan lagi yang ternyata di sana ada jasad ketua Sekte Ming yang sudah menjadi tengkorak. Di depan jasad itu tertulis sebuah surat yang menyatakan bahwa dirinya adalah ketua Sekte Ming yang ke-33. Dalam surat itu menjelaskan bahwa Sekte Ming bersumpah akan melawan pemerintahan yang berlaku kejam, dan tertulis juga bahwa istrinya telah berselingkuh dengan orang yang bernama Cheng Kun. Mulai saat kejadian itu, Ketua Ming memutuskan untuk tidak keluar lagi dari ruangan tersebut hingga meninggal dunia. Sebelum meninggal, Ketua Ming menuliskan jurus alam tingkat 7 yang bisa menggeser bebatuan besar agar bisa keluar dari tempat itu. Jurus itu juga bisa memindahkan racun tapak Xian Ming ke tubuh orang lain. Orang biasa membutuhkan waktu 20 tahun untuk menguasainya. Orang yang kuat butuh waktu 10 tahun untuk mencapai tingkat tertinggi. Namun Wuji bisa menguasainya dalam sekejap karena telah menguasai jurus 9 matahari yang menjadi dasar semua ilmu. Karena jurus 9 matahari adalah ilmu tertinggi dalam dunia persilatan. Wuji pun telah menguasai 6 dari 7 jurus tersebut. Kemudian Wuji mengobati Xiao Chao dengan jurus menggeser alam tingkat 3, hingga racunnya bisa dipindahkan ke jasad tengkorak Ketua Ming. Wuji pun dengan segera akan menemui kakeknya yang telah diserang oleh 6 perguruan. 6 perguruan besar telah memasuki istana Sekte Ming. 2 pendekar Ming terluka parah karena tapak Xian Ming. Kini yang tersisa hanya pendekar Elang Putih. Raja Elang Putih menghadapi mereka seorang diri. Kini Raja Elang Putih pun terluka parah. Ke-6 perguruan mendesak Sekte Ming untuk menyerah. Namun pada saat mereka mau menyerang dan menghabisi, tiba-tiba Wuji dan Xiao Chao muncul. Wuji mencoba menjelaskan kepada ke-6 perguruan bahwa ini semua ulah dari Cheng Kun dan pihak pemerintahan untuk mengadu domba antar perguruan. Mereka berharap Sekte Ming dan 6 perguruan besar saling membunuh, lalu mereka menghabisi semuanya. Saat Wuji sedang menjelaskan, tiba-tiba racun kedua pendekar Ming bereaksi lagi. Lalu Wuji memindahkan racun tersebut ke 2 orang dari pihak mereka. Salah satu murid Shaolin menantang Wuji untuk bertarung. Jika Wuji kalah, maka Sekte Ming akan dihancurkan.
Akhirnya keenam perguruan pun mundur meskipun kini Wuji terluka karena ditusuk oleh Zero. Salah satu pendekar Wudang memberikan obat untuk luka Wuji. Sekte Ming ragu kepada Wudang, namun Wuji menegaskan bahwa pamannya tidak akan berbuat licik. Saat itulah pihak Wudang dan Sekte Ming mengetahui kebenarannya bahwa dia adalah Wuji, cucu dari Elang Putih Sekte Ming dan cucu dari Sanpeng Sekte Wudang. Okay. Setelah Wuji tersadar dan merasa lebih baik, ketiga pendekar Ming mengangkat Wuji menjadi ketua Sekte Ming yang ke-34. Dan dengan menjadikannya ketua, Wuji akan berusaha mendamaikan seluruh perguruan dari dunia persilatan. 1 bulan kemudian, Wuji resmi naik tahta menjadi ketua Sekte Ming. Tiba-tiba datang utusan menginfokan ada salah satu pendekar Wudang terluka parah dan lumpuh, yang lokasinya tidak jauh dari istana Ming. Wuji dan para petinggi segera mendatanginya. Dia menjelaskan bahwa seluruh pendekar Wudang mengalami lumpuh dan diperkirakan karena keracunan yang disebabkan oleh Putri Zhao Ming dari pemerintahan. Wuji pun berangkat ke kediaman putri tersebut, sementara Xiao Chao ditugaskan untuk menjaga pamannya. 我家主人就請。老子令遲咗你先啊！ Kini ketiga pendekar Ming pun ikut keracunan. Yang bertahan hanya Wuji dan Xiao Chao. Wuji tidak bisa menggunakan jurus memindahkan alam karena mereka murni keracunan, bukan keracunan karena luka dalam. Akhirnya Wuji memutuskan untuk kembali lagi ke kediaman putri tersebut untuk meminta penawarnya. Sementara Xiao Chao ditugaskan menjaga mereka. Wuji pun bertemu dengan putri licik itu. Wuji meminta obat penawarnya, namun Putri Zhao Ming bertele-tele mempermainkan Wuji. Saat Zhao Ming akan memberikan obat penawarnya, Zhao Ming menjebak Wuji masuk ke ruangan bawah tanah, namun Wuji sempat menarik tangan Zhao Ming hingga mereka berdua terjebak di ruangan bawah tanah. Wuji mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk keluar dari tempat tersebut, namun sia-sia. Wuji kesal dengan Zhao Ming yang bertele-tele dengan akal liciknya hingga Wuji melakukan ancaman kepada Putri Zhao Ming, namun dia tetap tidak takut, malah akan melukai dirinya sendiri. 手快啲！咁點好呢？ Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa Wuji akan diberikan obat penawarnya dan keluar dari tempat itu dengan 3 syarat yang harus Wuji penuhi. Namun ketiga syarat itu belum diucapkan oleh Putri Zhao Ming untuk disimpan di waktu yang akan datang. Perguruan Imei menemukan ketiga pendekar Ming yang sedang keracunan. Xiao Chao berusaha mengulur waktu dengan menantang ketuanya untuk memukulnya dengan 3 kali pukulan. Akhirnya Wuji datang tepat waktu pada saat pukulan yang ketiga hingga ketua Imei terpental jatuh. 既然你咁想死嘅話， 仲未死得。 Wuji memberikan obat penawarnya kepada para petinggi Ming. Perguruan Imei pun meninggalkan tempat itu. Wuji sempat memberitahukan bahwa perguruan Imei harus hati-hati karena pihak kerajaan akan menghabisi seluruh perguruan. Keempat paman Wuji dari Wudang pun telah disandra oleh mereka. Dan benar saja, saat sedang dalam perjalanan, perguruan Imei dihadang oleh 2 pendekar Xian Ming dan pasukan kerajaan, kemudian mereka dibawa. Wuji memutuskan untuk mengunjungi perguruan Shaolin yang diduga telah terjadi penyerangan. Perguruan Shaolin telah kosong habis dibantai, yang tersisa tinggal tumpukan mayat. Di sana juga tertulis setelah Shaolin berikutnya penyerangan terhadap perguruan Wudang, yaitu kakeknya Wuji. Wuji pun segera mendatangi Wudang. Sanpeng kedatangan murid Shaolin yang memberitakan bahwa Shaolin terhancur. Namun ternyata dia adalah penjahat yang menyamar akan membunuh Sanpeng. Tiba-tiba datang murid Wudang yang bernama Qingsu menghabisi Shaolin palsu itu. Dan ternyata Qingsu juga telah berkhianat dan berhasil melukai Sanpeng. Qingsu diiming-imingi kedudukan oleh pihak kerajaan. Dan pada saat itu juga seluruh utusan kerajaan dan para pendekarnya tiba di perguruan Wudang. Putri Zhao Ming mencoba bernegosiasi kepada Sanpeng agar menyerah dan tunduk kepada kerajaan dengan ancaman keempat murid Wudang sudah disandra oleh mereka. Namun Sanpeng tidak memperdulikan apapun, tetap akan mempertahankan perguruannya. Akhirnya Putri Zhao Ming menawarkan pertarungan dengan kedua pendekar Xian Ming. Jika pihak kerajaan menang, maka Wudang akan dihancurkan.
San Peng yang sudah terluka tetap akan mempertahankan Wudang sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba Wuji muncul dengan waktu yang tepat. San Peng kaget karena cucunya masih hidup dan telah menguasai ilmu yang tinggi. Putri Xiaoming mengeluarkan syarat pertama kepada Wuji yang telah disepakati. Wuji tidak boleh menggunakan semua jurus yang telah dikuasainya. Akhirnya Wuji menghadapi mereka dengan jurus baru yaitu Tai Chi yang diajarkan oleh kakeknya saat itu juga. 大聖若如大型若重旗。 Satu pendekar telah tumbang, kini tinggal satu lagi. Namun dia memakai pedang langit yang telah direbut dari ketua Imei. Dengan terpaksa akhirnya Wuji menggunakan golok pembunuh naga dari pemberian kakek angkatnya Singa Raja Emas. Kini dua pusaka bertarung antara pedang langit dan golok pembunuh naga. Akhirnya Wuji memenangkan pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba muncul seorang pendekar lagi menyelamatkan membawa Putri Xiaoming. Putri Xiaoming mengatakan bahwa ke-6 perguruan besar telah disandra olehnya. Datanglah jika mampu menyelamatkannya. Kisah dalam film ini, seluruh kelompok dunia persilatan memperebutkan pedang langit dan golok pembunuh naga, di mana di dalam kedua pusaka itu tersimpan sesuatu rahasia yang besar. Wuji yang sudah menjadi pendekar sakti dan menjadi ketua sekte Ming akan menolong 6 perguruan besar yang sudah disandra oleh pihak kerajaan. Kisah berawal di Bukit Datu, sebuah kerajaan besar milik pemerintahan. Wuji dan para petinggi sekte Ming akan menolong 6 perguruan besar yang ditahan oleh kerajaan. Mereka ada yang dikurung di dasar Wan Ansen, dan ada juga yang dikurung di atas menara. Para prajurit mereka dibantai habis. Apapun risikonya, Wuji akan menyelamatkan 6 perguruan besar. Wuji dan kelelawar hijau mencoba memasuki kerajaan dengan ilmu meringankan tubuh. Xiaoming, sang putri raja, melaporkan kegagalannya membunuh San Peng, kakeknya Wuji. Raja Luyang sedikit kecewa. Xiaoming meyakinkan lagi ayahnya untuk diberikan kesempatan lagi. Namun si pengkhianat Cheng Kun ikut bicara seolah-olah memojokkan putri Xiaoming. Namun dengan kepintarannya, putri Xiaoming mampu meyakinkan lagi ayahnya. Sang raja menugaskan Putri Xiaoming dan Kutao untuk merebut golok pembunuh naga. Putri Xiaoming memerintahkan Kutao untuk membawa Zero ke ruangannya. Zero dipaksa untuk menunjukkan jurus pedang Imei, namun Zero menolaknya walaupun nyawa taruhannya. Pada saat Xiaoming mengancam akan melukai wajah Zero, tiba-tiba Wuji dan kelelawar hijau muncul. 周姑娘是我小时候认识的朋友。追上去！姑
光明右使范瑶。 Ternyata Kutao adalah anggota sekte Ming yang menyamar di kerajaan sudah lama. Kutao menceritakan awal mulanya dia ditugaskan oleh ketua Ming yang ke-33 untuk menyamar menjadi antek kerajaan. Dia ditugaskan untuk menyelidiki dan mengawasi sepengkhianat Cheng Kun yang mengabdi pada kerajaan. Rencana Cheng Kun akan menghancurkan 6 perguruan besar terutama sekte Ming dan perguruan Wudang karena memiliki pendekar sakti yang sulit ditaklukkan. Jika berhasil menghabisi sekte Ming, maka tidak akan ada satupun yang berani melawan kerajaan lagi. Kutao juga menginfokan bahwa ke-6 perguruan terkena racun pelemah tubuh hingga tenaga dalam mereka hilang. Obat penawarnya dipegang oleh 2 pendekar tapak Xian Ming. 2 pendekar tersebut memiliki kebiasaan buruk yaitu pecandu minuman keras dan pecandu wanita. Kemudian disusunlah siasat untuk memanfaatkan hobi buruk dari 2 pendekar tersebut tanpa harus bertarung. Kedua pendekar Xian Ming dijebak, jebakan yang satu dengan wanita dan yang satu lagi dengan minuman yang sudah dimasukkan racun pelemah tubuh. Akhirnya rencana pun berhasil. Kutao mendapatkan obat penawarnya kemudian diberikan kepada 6 perguruan besar hingga akhirnya tenaga mereka pun pulih dan berhasil membebaskan diri. Namun tiba-tiba pasukan kerajaan mengepung menara tersebut dan membakar dasar dari menara itu hingga semua orang yang ada di menara tidak bisa keluar. 放火把塔给我烧了！我一直烧上来，我们往上走。这么高，他们下不来呀、Dua pendekar tapak Xian Ming mati. Wuji dan petinggi sekte Ming berhasil menyelamatkan 6 perguruan besar. Namun guru besar Imei tewas karena terkena tapak Xian Ming dan keegoisannya sendiri yang tidak mau menerima pertolongan Wuji. Raja Luyang marah besar kepada Zhao Ming atas kegagalannya hingga menyebabkan 2 pendekar Xian Ming tewas. Penugasan pun diberikan kepada si pengkhianat Cheng Kun untuk tetap membasmi seluruh dunia persilatan yang tidak mau tunduk kepada kerajaan. 兵马令牌的大权交给成坤，以后你就不用管了。 Wuji mendatangi Putri Zhao Ming untuk memenuhi permintaan janji yang kedua yang pernah mereka sepakati dulu. Wuji akan membawa Zhao Ming ke Pulau Pinghuo untuk meminta izin kepada Raja Singa Emas agar bisa meminjamkan golok pembunuh naga. Wuji dan Zhao Ming tidak sengaja melihat perguruan Imei yang sedang melaksanakan ritual kematian gurunya. Zero yang sudah ditunjuk menjadi ketua oleh gurunya berselisih dengan kakak seperguruannya yang ingin merebut tahtanya sebagai ketua. Saat Zero mulai tersudutkan kalah, Wuji dan Zhao Ming menolong Zero. 周姑娘要糟了，身手不错呀。 Wuji berangkat ke Pulau Pinghuo ditemani 3 wanita cantik, yaitu Putri Zhao Ming, Zero, dan Cao Cao. Tujuan Wuji untuk meminta izin kepada kakek angkatnya meminjamkan golok pembunuh naga yang akan disatukan dengan pedang langit untuk mencari tahu apa rahasia yang terkandung di dalamnya. Baru saja sampai di pulau, Wuji dikagetkan dengan suara raungan kakeknya. Diduga ada penyusup ke pulau itu. Ternyata Xiao Cao adalah seorang putri raja dari sekte Ming yang dulunya terpecah menjadi 2 sekte. Xiao Cao membawa golok pembunuh naga dan menghampiri ibunya ketua dari sekte mereka yang bernama Raja Naga Hijau. 3 pendekar sakti itu memiliki 3 senjata pusaka milik sekte Ming yang sudah lama hilang. Wuji merebut 1 dari 3 senjata tersebut. Xiao Cao pun pergi bersama ibunya. Wuji dan 2 gadis lainnya mencari kakek angkatnya dan menemukannya di dalam gua. Keesokan harinya Xiao Cao mendatangi Wuji untuk menyerahkan golok pembunuh naga. Xiao Cao dikejar oleh 3 pendekar sakti.
Tiga pendekar sakti itu kalah. Zero terluka akibat melindungi Xiao Cao. Xiao Cao pun meminta maaf kepada Wuji karena telah mengkhianatinya. Putri Zhao Ming meminta izin kepada Raja Singa Emas untuk meminjamkan golok pembunuh naga. Raja Singa Emas pun mengizinkannya, bahkan membantu mencari rahasia di antara dua pusaka tersebut, namun tidak menemukan apapun. Pada malam harinya, Xiao Cao gelisah karena nyawa ibunya terancam. Sekte mereka mempunyai peraturan jika tugasnya gagal, maka ketua sekte akan dibakar hidup-hidup. Xiao Cao meminta pertolongan Wuji untuk membebaskan ibunya. Keesokan harinya pun Wuji mendatangi sekte mereka. Demi menyelamatkan ibunya, dengan berat hati Xiao Cao memutuskan untuk menjadi ketua sekte menggantikan ibunya. Hanya itu satu-satunya cara agar ibunya tidak mendapatkan hukuman dibakar hidup-hidup. Namun mulai saat itu Xiao Cao tidak boleh menikah seumur hidup karena sudah menjadi ketua sekte Ming gadis suci. 你怎么换了这身打扮？ Wuji berencana akan kembali besok pagi, namun sebelum pergi Wuji ingin minum dulu bersama kakeknya. Mereka merayakannya sampai tak sadarkan diri. Esok harinya Wuji terbangun sendirian tanpa ada siapapun. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Wuji menemukan Zero yang sudah pingsan. Sambil mengobati, Zero menjelaskan kejadiannya bahwa Putri Zhao Ming telah mengkhianatinya dengan memasukkan obat bius ke minumannya. Lalu dia pergi membawa Raja Singa Emas dan kedua pusaka pedang langit dan golok pembunuh naga. Wuji dan Zero pun sampai di istana Ming dengan bantuan dari Xiao Cao yang memberinya perahu. Wuji dan Zero merencanakan akan menikah secepatnya. Zero meminta bantuan Wuji untuk mengalirkan tenaga dalamnya dari ilmu 9 matahari agar Zero mampu menguasai ilmu yang sedang dipelajarinya dalam waktu singkat. Ilmu yang dipelajari Zero ternyata ilmu jahat yang sudah lama dimusnahkan. Kemudian Zero menghabisi kakak seperguruannya dengan menyuruh seseorang sebagai kambing hitamnya. Lalu orang itu dihabisi oleh Zero. Dan Zero pun seolah-olah menjadi pahlawan dan seorang ketua yang melindungi sektenya. Hari pernikahan Wuji dan Zero pun tiba. Pernikahan mereka dihadiri juga oleh beberapa dari kelompok perguruan besar. Saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba Putri Zhao Ming datang untuk membatalkan pernikahannya. Zhao Ming masih mempunyai satu janji lagi yang harus dipenuhi oleh Wuji. Dan janji yang terakhir adalah Wuji harus membatalkan pernikahannya. Zhao Ming juga mengancam jika tidak dipenuhi maka kakek angkatnya akan dihabisi. Akhirnya Wuji memutuskan untuk ikut bersama Zhao Ming dan membatalkan pernikahannya. Sontak saja Zero marah besar. Putri Zhao Ming ditemani oleh Ku Tao menjelaskan kepada Wuji kejadian sebenarnya saat berada di Pulau Pinghuo. Yang melakukan semua kejahatan itu adalah Zero. Dialah sebenarnya yang memasukkan obat bius ke dalam minumannya. Kemudian Zero pergi membawa Raja Singa Emas dan dua pusaka yaitu pedang langit dan golok pembunuh naga. Zero juga berhasil mengungkap rahasia dua pusaka tersebut, yaitu dengan menyatukannya seperti membuka sebuah kunci rahasia yang di dalamnya ada banyak ilmu kesaktian. Dan salah satunya adalah ilmu 9 matahari. Mengetahui hal itu, Zhao Ming yang baru tersadar dari pingsannya melarikan diri. Putri Zhao Ming juga menginfokan bahwa Raja Singa Emas sedang dikurung di bawah tanah di perguruan Imei. Pedang langit dan golok pembunuh naga pun ada di sana. Zero dan Cheng Kun merencanakan siasat akan diadakannya pertemuan seluruh dunia persilatan di Gunung Imei dan juga akan munculkan Raja Singa Emas yang dikurung dengan tujuan agar musuh-musuh Raja Singa Emas bisa membalaskan dendamnya. Maka Wuji dan sektenya akan datang dan pada saat itulah Wuji dan sektenya akan berhadapan dengan banyak dari perguruan besar dan Cheng Kun akan memanfaatkan situasi tersebut. 在千刀万剐之后。 Pada saat pertarungan Wuji dan Zero berlangsung, tiba-tiba ada penyusup yang membantai anak buah Imei dan mengambil pedang langit dan golok pembunuh naga. Dan ternyata orang itu adalah si pengkhianat Cheng Kun yang sudah menguasai ilmu 71 jurus dari 72 jurus Shaolin yang terkenal sakti dan kebal seluruh tubuhnya. Ditambah lagi Cheng Kun memegang pedang langit dan golok naga.
Saat pertarungan Wuji dan Cheng Kun berlangsung, tiba-tiba muncul 3 pendekar sakti dari sekte Ming Gadis Suci membantu Wuji. Ketua Naga Hijau memberikan 3 senjata pusaka kepada Wuji untuk melawan Cheng Kun. Pada saat Cheng Kun memerintahkan para pemanah kerajaan, muncul Putri Zhao Ming yang memerintahkan untuk tidak menurutinya. Kini siasat yang dirancang Cheng Kun berbalik arah kepadanya, malah dialah yang dimusuhi oleh seluruh dunia persilatan. Akhirnya Wuji menggunakan 3 pusaka untuk melawan Cheng Kun. Cheng Kun akhirnya kalah dan sudah hilang kekuatannya. Wuji mengizinkan kakeknya untuk menghukum Cheng Kun karena sudah membutakan kedua matanya. Dan selama 30 tahun Cheng Kun memfitnah Raja Singa Emas supaya dimusuhi dunia persilatan. Zero terluka parah. Dia meminta maaf kepada Wuji dan mempersatukan Wuji dengan Putri Zhao Ming. Tidak lama setelah itu Zero pun meninggal dunia. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.